Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B3 Latsar CPNS Kemenkyu Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Hairani Lestari, saya dari instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan di sini ada teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septian Al-Habib Teruna dari instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, jadi di sini kita pengen ngobrol-ngobrol nih ya, Sep. Nah, jadi di sini kita akan membahas nih teman-teman mengenai benchmarking instansi ya di Kementerian Keuangan, di instansi kita yang akan kita bandingkan dengan perusahaan lain gitu ya, Sep. Betul sekali, Ai. Oke, mungkin ini mungkin kita bahas dulu, mungkin kayak pengenalan kenapa sih benchmarking apa yang akan kita angkat gitu. Oke, jadi mungkin gini ya, kalau sekarang ini tuh lagi pandemi gitu ya, sekarang juga Kementerian Keuangan sendiri sedang memberlakukan konsep WFO sama WFH gitu. Jadi kayak pengaturan pola kerja pegawainya itu agak lebih fleksibel dikit gitu loh, Sep. Betul. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan zaman yang sudah teknologi ya, yang bener banget tuh. Ada pengaruhnya dengan sistem ya. Jadi kayak kita itu ingin meningkatkan kinerja kita berdasarkan zaman yang sudah mulai berkembang ini. Dan mungkin ini juga bisa menciptakan konsep ya work-life balance ya. Karena ketika kita bekerja itu kita nggak melulu harus di kantor, harus di mana, sehingga kita itu work-life balance kita itu ada gitu, tetap ada. Oke. Jadi kita harus seimbangin nih antara kehidupan kita di dunia kerja sama kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nih teman-teman kita mau membahas sesuatu hal yang sedang diluncurkan Kementerian Keuangan nih. Namanya adalah Flexible Working Space. Oke. Apa sih FWS tuh, Pep? Kalau aku sih mengartikan FWS itu kayak kita itu diberikan bekerja itu sefleksibel mungkin, senyaman mungkin, sehingga kita itu ya dengan memaksimalkan teknologi, memaksimalkan sistem yang ada, kita dapat bekerja dimanapun, kapanpun, dengan harapannya hasilnya tetap ya maksimal. Kalau menurut kamu gimana, Hai? Sama sih, kalau dari aku sendiri ya, itu kuncinya itu masalah fleksibilitas dari pegawainya ya. Jadi kerja itu lebih fleksibel ya zaman sekarang tuh, kayak apalagi ada WFO, WFH, ditunjang juga dengan teknologi, kita tuh bisa kerja dari mana aja. Kayak sekarang nih kita lagi berhubungan jarak jauh, ya. Iya, betul. Gitu. Ini salah satu konsep dari flexible working space ya, Pep. Iya, setuju banget. Nah, oh iya nih, kan mungkin kita kan instansinya berbeda nih. Masa apa tahu nih kan kita kayak ya diskusi aja, mana tahu kekurangan dari dari instansi saya mungkin bisa ditutupi dengan instansi kamu, mungkin bisa sih cerita-cerita sedikit gimana FWS yang ada di kantor atau gimana. Nah, kalau FWS di instansiku ya di JKN. Nah, mungkin kalau ngobrol tentang FWS tuh ada dari dua sisi ya. Kalau dari aku, pertama dari segi teknologi, kedua itu mungkin dari segi fisik, tata letak ruang kita di kantor tuh kayak gimana. Mungkin kita pernah dengar konsep coworking space lah ya. Itu kan juga menunjang fleksibilitas dari para pegawai kan. Oh iya. Kalau misalnya di aku di JKN, mungkin kalau dari segi teknologi, kita Kementerian Keuangan udah sama nggak sih? Udah lumayan merata ya. Kayak misalnya sekarang udah ada OA Kemenkyu, gitu kayak ngurus apa-apa tuh di situ semua, kayak absensi, terus kalau mau administrasi surat menyurat ya, Nadine, pakai Nadine, mungkin udah seluruhnya udah merata gitu. Tapi kalau dari segi pengaturan tata letak kantor tuh mungkin masih agak sedikit berbeda ya, Sep. Kalau misalnya kan aku tuh OJT di kantor pusat pernah, dan juga sekarang lagi di kantor unit vertikal di KPKNL Jakarta 5. Dan itu kayak lumayan berbeda sih tata letaknya. Mungkin kalau di kantor pusat tuh konsep modernisasinya udah kelihatan gitu loh, Sep. Iya. Konsep coworking space, open space gitu. Jadi kayak anak muda banget gitu. Kalau di tempat kamu gimana, Sep? Mungkin kayaknya sama sih, karena kayak di kantor
di Direktorat Jenderal Bea Cukai juga lebih mengedepankan kantor pusatnya sih. Jadi di kantor pusat itu kan kami itu ada beberapa gedung nih, kayak gedung Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera gitu-gitu. Nah jadi di setiap gedung itu ada punya flexible working space-nya, dan itu pun ya kayak misalnya nih di gedung A ini flexible working space itu kayak dibuat kafe gitu. Nah dibuat kafe jadi kayak kita tuh kan betul. Jadi kayak kita itu bisa bekerja dan juga menikmati kopi. Kan ada kan orang kalau ada kan orang itu kalau misalnya mau bekerja dulu, dia minum kopi dulu atau ditemani kopi kan biar dia itu semangat tuh kerjanya. Dan kalau untuk unit vertikal saya sendiri kan saya ini sedang di kantor pelayanan utama Bea Cukai TPB Batam ya, di eselon 2-nya. Kalau saya lihat sih perbedaannya cukup jauh ya, Ayah. Karena ya kayak tadi yang Ayah bilang terkait tata letaknya. Tata letaknya tuh kayak kurang menarik perhatian gitu loh. Karena kan ketika kita ingin bekerja, ketika kita melihat wah ini tempat kerjanya nyaman nih, kayaknya enak nih untuk bekerja di sini, itu yang bisa menarik kita untuk bekerja semaksimal mungkin. Mungkin itu ketika kita diberikan kenyamanan dalam bekerja, mungkin itu bisa menarik tanggung jawab kita kan, menarik tanggung jawab kita sehingga kita punya tanggung jawab, wah ini kantor ngasih kita fasilitas yang sebesar ini, berarti kita harus memberikan yang terbaik. Nah itu. Lalu kalau untuk yang terkait sistem teknologi, mungkin kantor saya itu termasuk tipe kantor yang mendukung itu ya, karena di kantor saya itu banyak inovasi-inovasi terkait sistem. Contohnya kayak di pelayanan itu ada BLE Batam Logistik Ecosystem, ada izin online Bea Cukai Batam, Ion Beta dan sebagainya. Lalu di fungsi pengawasan juga sedang gencar-gencarnya buat aplikasi kayak aplikasi e-ferry dan sebagainya lah. Dengan harapan bahwa dengan kita bekerja secara online itu tetap menghasilkan output yang sama gitu loh. Dan ya itu lagi kembali ke fleksibel. Benar banget sih, sekarang juga udah banyak ya aplikasi internal instansi yang mendukung kinerja. Bahkan di setiap seksi nih ada juga nih, Sep. Iya. Ya betul. Benar. Setiap bidang di tempat saya juga itu ada membuat suatu terobosan baru. Jadi mungkin kalau kekurangan dari itu ya tadi, segi kantor vertikal kurang. Ya, mungkin tata letak masih banyak meja-meja yang kubikel dan terkesan kaku ya. Iya betul, maksudnya kayak kurang menarik perhatian lah jadinya. Nah terus kira-kira nih Sep, kita kan mau melakukan benchmarking ya. Kira-kira ada nggak sih contoh gitu kayak perusahaan yang lumayan menarik sesuai nih sama tema kita hari ini? Kira-kira yang konsep pola kerjanya itu keren gitu. Kalau aku sih pernah lihat ya kalau nggak salah di YouTube gitu kan, tuh kayak pernah lihat pola kerjanya perusahaan Shopee tuh bagus tuh. Shopee. Siapa yang nggak tahu Shopee ya? Iyalah, orang pasti kan kamu ini kan beli apa-apa kan di Shopee kan. Bener banget. Jadi ya tau lah, pasti Shopee itu untuk beban kinerja pasti banyak kan, karena yang gunain Shopee itu mungkin bisa sampai ratusan ribu, jutaan orang ya pasti beban kinerja banyak, makanya dengan mungkin kalau aku lihat sih konsep dari flexible working mereka itu kayak lebih mengedepankan kenyamanan dari pegawainya, sehingga ketika pegawainya nyaman, seperti saya bilang tadi kan nyaman, jadi kita punya tanggung jawab nih, misalnya kayak kantor kita memberikan kita itu fasilitas A, B, C, dan kita juga harus memberikan kontribusi yang besar sebesar apa yang diberikan dari kantor kita. Nah, keren banget. Menurut kamu gimana nih? Iya sih, Shopee itu lumayan keren, dan kemarin tuh sempat viral ya videonya yang masalah penunjukan fasilitas kantor tuh yang lumayan wah gitu. Nah aku tuh pernah baca, Sep, ternyata Shopee itu menerapkan 3 konsep mengenai pola kerja mereka. Itu ada collaboration, connectivity, sama community. Nah makanya tuh kayak kantor mereka benar-benar dikonsep sedemikian rupa untuk menunjang kerja dari 3 konsep itu tadi. Jadi kan kolaborasinya tuh dapat tuh kayak open space-nya itu banyak ya. Jadi kayak mau meeting di mana aja bisa gitu. Terus fasilitasnya juga lengkap sih. Iya. Apa aja sih fasilitasnya? Kalau aku tonton di YouTube itu ada banyak sih. Mungkin ada kayak nursing room. Ini saya tertariknya sama nursing room karena kan nursing room ini kan sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang
yang apa butuh, contohnya ini ya, ibu menyusui ya, kan ketika kan nggak, karena kan sekarang itu udah zamannya wanita pasti suka ini ya, maksudnya bekerja, senang bekerja. Wanita Jadi kan karir. jadi ada kesetaraan gender lah istilahnya. Jadi ketika ibu yang baru melahirkan dan ketika dia itu kan kalau bayi kan itu mungkin butuh ASI kan sampai 2 atau 3 tahun. Nggak mungkin kan dia nggak bekerja sampai 2 sampai 3 tahun kan. Dia gimana gitu loh, kayak karirnya mungkin bisa terbengkalai atau apa. Nah, jadi dengan adanya nursing room ini kantor itu memberikan fasilitas, yaitu pengertian lah kepada mereka, ya udah nggak apa-apa bekerja aja sebagaimana mestinya dan hasilnya yang semaksimal mungkin, tapi dengan tetap menjaga untuk mengurus anaknya gitu loh, mengurus bayinya yang baru lahir itu. Jadi kayak kita diberi kebebasan gitu loh, kayak diberikan fleksibel, sehingga kan kita kan saya tetap bekerja tapi saya tetap bisa mengurus anak gitu loh. Kan itu kan termasuk hal yang menarik menurut saya gitu loh. Keren juga ya. Lalu ini juga nih, ada juga nih yang juga menarik nih, apalagi saya ya kaula muda ya, kita ini kaula muda kan, terkait game. Oke, game ya. Pasti kan Ai suka game kan? Suka banget juga, sih. Makanya, jadi di Shopee ini juga menyediakan game center, istilahnya game center ya. Jadi di setiap lantai itu, mereka di setiap sudut lantainya ada game center tuh. Jadi ketika kita penat bekerja kan, kita kan nggak melulu kerja kan, karena kalau misalnya kita kerja pusing kan, itu kan mempengaruhi hasilnya kan, mempengaruhi kerjanya kan. Jadi dari CEO Shopee ini dia memberikan fasilitas game center yang dimana harapannya ketika kita udah penat bekerja tuh kita itu bisa menyempatkan sela-sela waktu kita, misalnya di istirahat nih kita main game atau kayak sama kawan main game berdua atau rame-rame. Jadi kayak kita itu diberikan perhatian gitu loh. Berarti kita itu nggak melulu bekerja, maksudnya ya tetap bekerja kan, tapi ada sela-sela waktu yang bisa kita manfaatkan untuk merefreshingkan diri gitu loh. Benar-benar. Jadi kira-kira mungkin fasilitas ini juga sebagai bayaran kali ya atas kinerja mereka gitu. Di samping dengan beban kerja yang banyak. Ada lagi sih. Apalagi tuh? Banyak banget. Ini ada lagi tadi ya, saya. Ini yang paling menarik juga ini. Pantry nggak sih, tempat? Betul. Nah itu aku mau bilang itu adalah hal yang paling disukai gitu. Jadi kayak kapanpun perut merasa lapar, kita langsung cus ke pantry, banyak makanan, kayak waduh, enak banget. Jadi sih kita bisa nyediain kopi, teh, menemani kita bekerja itu, wah sangat enak tuh banget. Seru banget sih. Karena kan ketika kita bekerja kan pasti menguras pikiran, tenaga, pasti kan. Pasti lapar ya, pasti lapar lah. Lapar dong. Makanya kita tuh butuh pantry. Di sini, wah kalau Shopee ini benar-benar memperhatikan pegawainya lah. Enak banget. Sangat memperhatikan, benar-benar. Nah, pasti ada banyak lagi dong ya fasilitasnya. Mungkin yang terakhir sih kalau aku ini ya. Yang terakhir itu mungkin phone booth sih. Jadi kan kita itu kan punya privasi ya, privasi. Nah, dalam ini. Jadi ketika ada telepon mungkin dari keluarga atau misalnya nih, contohnya ya ini mungkin jauh-jauh lah dari kita. Misalnya nih ini telepon dari keluarga nih. Mungkin teleponnya ini sensitif, mungkin kayak ada kemalangan atau apa, kan kita bisa ke phone booth itu. Jadi kayak kita bisa mengekspresikan diri. Waduh, kayak aduh ini kenapa ya harus ini. Jadi kayak phone booth itu memang khusus untuk kita gitu loh. Dengan kita bisa merasa damai, nyaman, tidak ada kerumunan, gitu. Benar sih. Biar nggak mengganggu pekerja yang lain juga ya. Oke. Jadi phone booth itu memang fasilitas yang diberikan kita. Pokoknya fasilitas yang diberikan Shopee ini sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa sih. Nah, terus kira-kira emang bisa kita menerapkan semua sistem yang luar biasa ini ya ke instansi kita nih? Kira-kira gimana sih penerapannya? Ada nggak sih menurut kamu salah satu tantangan atau hambatan? Kalau aku sih dari segi mungkin biaya sih. Biaya, bener banget sih. Mungkin gini ya, Sep. Kalau Shopee itu kan ya memang beda ya, itu kan komersil, bisnis, dan memang tujuannya untuk mencari keuntungan. Sementara kalau kita di Kementerian Keuangan, instansi pemerintah, ini kan kita dibiayain sama rakyat ya, dari APBN gitu. Jadi mungkin penyesuaiannya agak diatur lah sedikit gitu ya.
Iya, makanya aku juga sih berpikir ke situ sih, karena kan Shopee ini memang dia ada keuntungan yang didapat kan. Nah, dari keuntungannya itu mungkin dipakai sebagian untuk ya kesejahteraan pegawai. Nah, sedangkan kita kan apalagi nih biaya ini terkendala sama pandemik ya. Pandemik tahulah kan. Bener banget. Banyak lagi butuh sektor-sektor yang yang lebih membutuhkan gitu. Betul. Jadi kita itu memang harus fokus kepada yang utama dulu sih. Bener-bener. Nah, itu sih hambatan yang paling utama. Iya. Terus kalau menurut aku nih, Sep, mungkin hambatan yang kedua ini berkaitan sama teknologi sih. Mungkin dari segi keterbatasan SDM. Nah, iya. Sekarang mungkin ya, kemarin tuh kita pernah ikut ya waktu pertemuan keberapa tuh lagi ada meeting juga di Latsar, itu dari Puspintek tuh pembicaranya. Mungkin ibunya memang mengatakan ada banyak banget tuh permintaan dari instansi atas aplikasi-aplikasi baru yang mau mereka kembangkan gitu. Tapi Puspintek sendiri ternyata terdapat keterbatasan SDM gitu. Iya. Jadi mungkin dari situ juga ya. Mungkin dari DJBC juga, kayak dari instansi saya ya banyak tuh juga. Dan mungkin dari kantor saya itu ada beberapa kendala tuh terhadap pengaplikasiannya, karena memang kan itu harus di ACC dulu kan, diterima Benar. Nah, dari pusatnya itu memang gitu sih kendalanya ya. Mohon bersabar. Jadi kita itu ada namanya nomor antrian gitu loh. Jadi kita nggak cuma ke kantor kita ada antrian, ini pembuatan aplikasi kita juga ada antrian gitu loh. Berarti kan memang harus ada SDM yang terus prosesnya juga nggak cepat gitu ya, Sat? Iya, harus ada proses lah ya. Proses yang lebih. Mungkin itu kali ya untuk penerapan, terus hambatan sama tantangannya gitu. Tapi mungkin yang bisa kita ambil gitu, kalau dari Shopee itu mungkin kita tuh tetap mengedepankan kinerja sih dibanding dengan fasilitasnya itu. Jadi kita tetap ngerti tanggung jawab gitu. Nah, kita juga dikasih nih. Setuju. Kita dikasih fleksibilitas gitu sama kantor, sama atasan. Oke, sekarang lagi WFH nih gitu. Nah, tinggal gimana caranya kita menggunakan fleksibilitas itu sesuai gitu. Apakah kita beneran kerja nih di rumah atau di kos, atau malah lambat-lambatin gitu. Nanti aja gitu. Iya. Bener-bener ya. Makanya kan kalau menurut aku sendiri sih, ini kembali lagi ke kita ya sebagai pegawai ya. Kalau aku pribadi sih, ketika aku diberikan lebih, ya kenapa tidak aku bisa memberikan lebih yang lagi kan. Benar. Jadi dengan adanya flexible working space ini, jadi kita itu ada kayak ketertarikan gitu loh. Maksudnya membuat tanggung jawab itu menjadi lebih. Maksudnya nggak hanya sekedar bekerja. Berarti maksudnya kita harus memberikan semaksimal mungkin untuk bekerja gitu. Ya tanggung jawab sih. Tanggung jawab itu yang paling penting. Nah, ngomong-ngomong soal ini. Baru ini juga. Apa tuh? Masih ada? Apa tuh? Enggak, kamu dulu. Yo, enggak sih. Ini udah lain apa namanya? Mungkin ke penerapan. Kemarin kan kita baru belajar aneka tuh, nilai-nilai ASN. Itu loh, Sep. Aneka. Iya. Akuntabilitas. Terus apa lagi? Nasionalisme. Etika publik, komitmen mutu, sama satu lagi apa? Dan anti korupsi. Oke, betul. Anti korupsi dong. Hafal dong. Harus paham tuh. Kita sebagai Kemenkyu harus hafal. Bener banget. Terus kira-kira menurut kamu apa, Sep, penerapannya dari apa yang semua kita bahas ini tentang? Kita satu-satu ya. Mungkin aku dulu ya nih. Terkait tadilah yang kamu bilang tanggung jawab. Itu ada kaitannya dengan nilai akuntabilitas. Ya kan? Betul kan? Karena ketika kita diberikan FWS itu, kita serta-merta nggak harus mengendorkan tanggung jawab kita, malah kita harus mengencangkan tanggung jawab kita. Makanya tadi yang aku bilang, ketika kita diberikan lebih oleh kantor ataupun instansi kita nggak boleh leha-leha, nggak boleh kayak, waduh, kan saya kerja di rumah, berarti bisa tidur dong, bisa istirahat dong, ya. Walaupun memang bisa, tapi kan itu manfaatkan waktu untuk bekerja. Jadi jangan ketika kita deadline baru kita kerjakan. Kan kita kan itu pasti beban kinerjanya beda kan ketika kita bekerja nyicil, dan setiap hari itu kayak kita tuh diberi tanggung jawab yang lebih gitu loh. Harusnya sih. Karena kan ya pandemi, new normal, harus ada perubahan budaya. Nah, dengan perubahan budaya ini
diharapkan akuntabilitas kita, tanggung jawab kita tetap terjaga gitu sih. Kalau kamu sendiri apa nih yang kamu dapat? Mungkin aku mau ngambil dari segi nilai yang komitmen mutu. Nah, sekarang ini kan kita lagi menyesuaikan ya, gimana pola kerja kita itu mengalami pergeseran. Yang mungkin dulu agak sedikit tradisional, sekarang jauh lebih menggunakan teknologi gitu ya. Nah, mungkin disinilah peran dari nilai komitmen mutu itu. Gimana caranya kita sebagai salah satu ASN, terus sebagai bagian dari pemerintah, itu tetap melihat tuh perkembangan teknologi sekarang tuh kayak gimana gitu. Jadi sehingga komitmen kita dalam menghasilkan pelayanan itu tetap dan akan selalu berkualitas gitu. Jadi imbasnya tuh ke kepuasan masyarakat sih. Iya. Berarti ini dong ada hubungannya ke etika publik dong ya? Bener, ada dong. Gimana tuh, gimana? Kalau aku sih dari etika publik ini kita kan itu bekerja bukan cuma kita sendiri kan. Kita ada rekan kerja, ada pengguna jasa. Jadi kayak ketika kita pun bekerja secara fleksibel, kita tetap harus memperhatikan itu. Contohnya ketika di kantor kita kan ada misalnya ini nanti flexible working space-nya. Nah, ketika kita bekerja di situ kita nggak boleh sih misalnya nih di meja ini kita aku doang yang harus menggunakan ini, kan nggak boleh. Kita kan sama-sama, semua orang bisa menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kayak pegawai juga bisa, sehingga kita itu harus menghargai teman kita, rekan kerja. Dan untuk yang tadi yang terkait sistem nih kan, mutu kita ada sistem, ada aplikasi, ini kan untuk memudahkan layanan kepada pengguna jasa. Nah, itu sih etika publik yang kita terapkan itu mungkin bisa diterapkan di flexible working space ini. Setuju banget. Lagi nggak? Kalau dari aku mungkin kayak gini deh, kita lagi WFH, terus mungkin kan ada tuh perbedaan situasi dan kondisi kerja di kantor sama di rumah ya. Mungkin ada sedikit gangguan-gangguan gitu dari rumah. Kita tuh harus pandai menyesuaikan gitu. Misalnya lagi Zoom meeting gitu. Etika publiknya adalah ya gimana caranya supaya kondisinya itu masih tetap stabil gitu, nggak ada gangguan-gangguan gitu. Gitu sih. Mungkin terakhir ini sih nilai yang paling utama. Apa tuh? Integritas, anti korupsi. Oke, anti korupsi. Nah, itu tadi. Karena menurut aku, mungkin aku dulu ya pendapat aku nih. Boleh. Ketika kita diberikan kebebasan, di situ ada celah yang bisa dimanfaatkan. Betul nggak? Setuju banget sih. Disitulah integritas kita diuji. Jadi ketika contoh ya nih ya. Ketika kita WFH, contoh kita WFO. Nah, itu kan kita harusnya absennya di kantor kan? Bener kan? Betul. Nah, ini kadang ada mungkin beberapa pegawai yang absennya di rumah, baru datangnya jam 9. Iya, bener. Datangnya kan jam 8 kan. Nah, itu salah satu contoh yang memanfaatkan keadaan. Kalau menurut saya sih sebagai ASN Kemenkyu ya, kita harus memang benar-benar jujur. Karena dengan hal-hal yang kecil itu bisa menimbulkan ada niat-niat yang lebih besar gitu loh. Makanya benih-benih korupsi itu memang harus dihabiskan dulu, harus dimusnahkan dari diri kita sih. Kalau kamu gimana? Setuju banget sih. Kalau aku ya salah satunya yang paling ketahuan sih korupsi waktu ya. Kayak misalnya kalau kamu tadi berangkat kerja lama-lama, nah ini pulang kerjanya bisa pulang lebih dulu tapi absennya di rumah. Betul. Kerjaan ditunda-tunda. Ini dikerjain besok aja dulu gitu. Deadline-nya masih ya gitulah kira-kira korupsi waktu yang lumayan sering kita temui di kehidupan kantor. Mungkin itu kali ya. Kantor. Berarti kayaknya setiap nilai-nilai ini ada hubungannya juga ya. Ada banget deh. Kamu bilang berarti kan ada hubungan ke tanggung jawab ya kan, berarti ada komitmen kita. Memang nilai aneka ini luar biasa ya. Memang benar-benar harus dipahami sih. Harus dipahami sih. Nah, terus mungkin itu ya. Jadi nilai-nilai yang bisa kita temukan gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa ya pembahasan kita pada hari ini, mulai dari konsep yang lumayan baru, lalu kita bandingkan dengan perusahaan yaitu Shopee, terus kita ketemu lagi tuh ternyata ada nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu. Nah, mungkin kita akan lengkapi nih dengan sebuah closing statement ya, mungkin akan disampaikan oleh masing-masing dari kita gitu, kira-kira. Mungkin dari Ai dulu sih, Ai dulu. Oke.
Mungkin Ya, ayo kalau dong. Wanita. oke, thank you. Mungkin ya sejauh ini kita memang terus mengalami dan akan terus mengalami perubahan yang sangat cepat ya. Seperti contohnya saat ini, mungkin tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang ada perubahan-perubahan baru yang harus kita hadapi gitu. Tinggal gimana sih caranya kita tetap bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Nah, tapi kunci utamanya, walaupun itu semua berubah, mau gimana pun keadaannya di masa yang akan datang dan saat ini, kita tetap harus menerapkan nilai-nilai yang udah kita tanamkan. Itu nilai-nilai aneka tadi. Gimana cara kita tetap mempertahankan akuntabilitas kita, lalu mempertahankan gimana komitmen mutu, terus kita tetap mempertahankan integritas, etika kita gimana ke orang lain, itu tetap harus jadi prinsip sih. Ya nggak sih? Mungkin itu sih kalau dari aku, tetap mempertahankan nilai-nilai dari ASN itu sendiri. Kalau dari Septian gimana nih? Mungkin aku ini ya, closing statement mungkin kayak quotes yang mungkin sering didengar ya. Ya kayak kita itu tetap bekerja walaupun tidak ada yang melihat. Karena kan kita punya Tuhan yang bisa melihat. Makanya ya itu kan ada hubungannya ke integritas. Karena namanya fleksibel ya, fleksibel working space ini ya kita diberikan kebebasan, maksudnya fleksibel, dan kita itu pasti diberikan kepercayaan juga bahwa dengan adanya fleksibel itu kita dapat tanggung jawab dan berintegritas dalam bekerja sih untuk menciptakan hasil yang maksimal. Itu sih dari aku sendiri. Mungkin quotes-quotes yang biasa aja sih. Itu keren banget tapi sih. Mungkin maknanya dalam ya. Maknanya sangat dalam sih. Oke, jadi seperti itu ya, Septian. Keren banget sih pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi begitu teman-teman semuanya untuk pembahasan kita mengenai benchmarking instansi dengan perusahaan lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf kalau misalnya terdapat kesalahan. Kami, Septian dan juga Hairani, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dah semuanya. Dadah. Terima kasih.